هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار وضية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ana sedang ada di Depok di salah satu proyek kita ya. Yang ini baru sebulan kalau nggak salah, baru sebulan mulai. Nah ini lagi tahap pembesian gitu. Jadi tahap pengecoran, lagi pada ngerangkai besi. Nah gini teman-teman, terkadang ketika nanti antum ngebangun rumah ya, ada sebenarnya kontraktor itu nggak nakal, tapi ada supplier itu yang nakal gitu. Jadi kontraktornya udah benar, tapi karena kontraktornya mungkin nggak ngecek di lapangan, suppliernya yang nakal gitu. Nah supplier yang nakal ini biasanya dari mulai ngirim besi, ada juga supplier besi yang nakal, atau ngirim pasirnya jelek, atau ngirim misalnya batu splitnya kurang bagus gitu ya. Jadi ada macam-macam gitu. Tapi kali ini kita mengambil judul kontraktor nakal. Kenapa? Karena kalau suppliernya yang nakal, supplier itu kan tanggung jawab dari si kontraktor. Sehingga ketika didatangkan besi yang ternyata nggak sesuai, harusnya kontraktor itu mengembalikan besinya. Tapi kalau misalnya dia nggak mengembalikan, ya kita anggap dia sebenarnya ya ikut nakal lah. Harusnya kan dia ngecekin kualitas besi dan lain-lain gitu. Nah, buat antum nanti yang mau ngebangun rumah, jangan lupa dicek dulu pembesiannya gitu. Nah kita cek dulu ya pembesian yang ada di salah satu proyek kita, besinya sudah sesuai atau belum. Kalau kita kemarin ordernya sudah sesuai, cuman yang datang besinya besi apa dulu nih, jangan-jangan besinya tertulisnya 12 mili gitu kan, tapi begitu dicek ternyata 10 mili gitu. Nah kita cek dulu yuk, kita sama-sama belajar untuk ngecekin besi. Nah, kita di depan kita ini sudah ada besi ya yang sudah dirangkai. Besi ini untuk kolom gitu. Jadi ini besi udah dirangkai. Jadi sebenarnya nanti ketika antum ngebangun rumah, jangan sampai besi udah dirangkai baru dicek gitu. Harusnya pas besi datang itu antum sudah ngecek dulu gitu. Nah, ngeceknya besi udah dirangkai karena sebelumnya sebenarnya sudah dicek sama tim quality control kita gitu. Di sini kita cuma pengen ngasih tahu aja gimana cara ngecek besi yang benar. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman, di sini tertulis beberapa, kelihatan nggak di sini? Ini dilihatin. Jadi di RAB kita ya, kita membuat kolom-kolom ya, beberapa kolom. Itu cara bacanya gini, dimensi kolomnya itu 15 kali 20. Kita menggunakan besi 12 mili 4 batang, besi 8, terus kemudian jarak sengkangnya 15 cm. Menggunakan molen side, menggunakan molen setmik. Terus kekuatan betonnya ini sebenarnya nggak mungkin di 250, jadi biasanya rata-ratanya tuh sekitar 175 sampai 250 ya. Ini harusnya 175 sampai 250. Nah, poinnya di sini kita mau melihat di sini besinya besi 12. Kita ukur dulu apakah besi ini besi 12 ya. Di RAB kita janji menggunakan besi 12. Kita ukur dulu besinya apakah besi 12. Kita lihat dulu tulisannya. Nah, ini bisa dilihat ya. Kebalik ya, ini SNI 12. Ini artinya besi polos ukuran 12 mili. SNI 12. Terkadang walaupun di sini tulisannya sudah SNI, itu yang datang nggak benar-benar 12.
kemungkinan yang datang bisa 11,1, 11,2. Kalau kita mengacu pada SNI, toleransi besi itu 0,5 maksimal. Jadi kalau kita belanja besi 12, harusnya yang datang maksimal 11,5. Jadi kalau 11,4 ini artinya besinya udah banci banget gitu. Tapi kalau misalnya masih 11,6, 11,7 itu masih bisa ditoleransi gitu. Nah, kita lihat ini ukurannya berapa. Teman-teman nanti bisa belanja Sigmat seperti ini ya. Ini namanya Sigmat. Bisa beli Sigmat seperti ini di toko bangunan banyak gitu. Ini ada yang versi digital, ada yang versi manual. Kalau yang manual kalau nggak salah di bawah 100.000. Kalau yang digital itu sekitaran 500-an ribu. Nah, kita cek dulu. Kita nolkan dulu. Ya, ini udah nol. Udah milih, kita cek. Kita lihat besinya ini ukurannya berapa. Nah, tertulis ya di sini ya. Ini apa ini? 12,08. Jadi malah besinya ini kelebihan, harusnya 12,00, tapi di sini 12,08. Artinya besi ini sudah sesuai standar dan sudah sesuai RAB gitu. Sehingga kita dari sisi kontraktor insya Allah kita nggak dosa karena kita sudah tertulis di sini 12 mili dan kita kasihnya juga 12 mili gitu, sehingga insya Allah aman kita dari dosa dan kita nggak merugikan konsumen. Terus kita akhirnya jadi kontraktor yang jujur gitu. Jangan sampai di sini besi 12 ya tertulisnya, tapi pas dicek besinya ternyata besi 11 kurang gitu. Nah, kita lihat juga nih. Ini kan di sini besi 12 itu ada yang 4 batang, ada yang 6 batang. Kalau ini yang 4 batang ya. Yang 4 batang besi begelnya itu 8 mili. Jadi kita menggunakan besi 12 mili dan besi 8 mili. Kita cek begelnya. Jadi yang 12 itu yang ini ya, yang 12 yang ini, yang 8 yang ini. Sekarang kita cek yang 8-nya. 8. Ya, jadi pas kita cek ukurannya 8,08, artinya kelebihan 0,8 mili gitu. Dan kalaupun misalnya kurang ya teman-teman, ingat kalau kurang, kalau kita belanja besi 12 ya, kalau kita belanja besi 12 di sini toleransinya maksimal 0,5. Jadi maksimal besi yang datang itu harus 11,5. Kalau 11,6 masih boleh, 11,7 masih boleh, tapi kalau 11,3 nah itu artinya besi ini sangat-sangat banci gitu. Sehingga kalau ternyata suppliernya ngasih besi segitu, balikin aja gitu. Atau ternyata ada kontraktor-kontraktor yang nakal dalam tanda kutip ya, itu minta kontraktornya untuk ganti semua pembesian gitu. Ini melihat dari sisi pembesian. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau bangun rumah, dan jangan lupa kalau mau bangun rumah sebenarnya nggak harus ke Bintoro gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau nyari kontraktor yang amanah, tahulah ya harus kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.